Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya dengan Gofar Rahmat Ghazali, Prodi Hukum, PJJ Hukum Universitas Muhammadiyah, PJJ Hukum. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai filsafat hukum di era digital AI. Temanya berupa hukum, teknologi, dan etika. Akan tetapi saya akan membawakan judul Ruang Filsafat dan Hukum di Tengah AI. Pertama-tama, untuk isunya sendiri, kita akan membahas mengenai pengantar masalah, definisi masalah, terus pembahasan, tujuan, hingga ucapan terima kasih ya, begitu. Yang pertama, mengenai pengantar masalah. Dulu hukum dan filsafat hanya berbicara interaksi antar manusia. Namun kali ini ada ruang baru, di mana sebuah entitas baru yang bisa berpikir dan memutuskan. Tentu ini menjadi sebuah akar masalah. Bagaimana hukum bersikap ketika pelakunya adalah sebuah baris kode, begitu ya. Disinilah filsafat memiliki peran sebagai kompas moral. Jadi antara AI yang berupa sebuah baris kode, akan tetapi filsafat memiliki peran sebagai kompas moral. Ada sebuah rasa di situ. Yang selanjutnya mengenai definisi masalahnya. Definisi masalah kali ini mengenai kecepatan teknologi yang sangat masif ya. Sementara hukum itu berjalan linear. Tentunya ada gap di sini yang menciptakan ruang jika tidak dipandu dengan etika dan filsafat. Kembali lagi mengenai etika dan filsafat, etika sendiri memiliki sebuah rasa baik buruk, pantas tidak pantas, dan filsafat selalu mengajak dan memberikan kompas, begitu. Kemudian untuk relevansinya, kehadiran AI juga memberikan dampak bagi manusia. Namun AI hanya sebuah mesin, AI hanya membantu saja. Walaupun memang AI tidak ada rasa ya, tidak ada rasa seperti manusia. Yang menjadikannya keduanya memang harus seimbang. AI hanya membantu dan sebagai alat bantu saja. Makanya esensinya di sini adalah dari ruang filsafat sendiri dan hukum yang memiliki esensi. Jadi intinya adalah mengenai ruang filsafat dan hukum di tengah AI sendiri ini, maksudnya adalah esensinya di filsafat dan hukum itu sendiri, begitu. Melanjutkan untuk pembahasan yang berisi tentang tujuan, mengenai analisis mendalam, komponennya, dasar teori hukum, relevan, dasar teori hukum yang relevan, dan topiknya analisis kasus. Juga ada pendapat para ahli, terus penerapan hukum. Yang pertama mengenai pembahasan. Pembahasan di sini memiliki tujuan yang memberikan substansi dan argumen secara teori tentunya. Di situ kita ada perspektif filsafat dan etika dan pendapat para ahli seperti pendapat Luciano Floridi, Nick Bostrom, kemudian ada pendapatnya Frank Pasquale. Lalu untuk analisis kasusnya seperti ini.
analisis kasus yang nyata ya, yang secara contoh nyata seperti algoritma Kompas yang berisi mengenai prediksi kriminalitas ya, yang mana AI bertugas untuk menganalisis atau menggunakan skor risiko kepada terdakwa. Kemudian analisis tersebut yang digunakan hakim untuk membuat keputusan ya, membuat keputusan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, kemudian mengambil keputusan untuk berapa lama masa tahanannya. Kemudian faktanya analisis bias ini disebut juga dengan bias algoritmik ya. Bias algoritmik justru malah memberikan skor tinggi, di mana algoritmik AI ini cenderung memberikan skor tinggi pada orang kulit hitam, meskipun jejak kriminalnya sama. Terjadi pada kasus ini, kasus State v. Loomis pada tahun 2016 di Wisconsin, yang mana yang kasus yang paling menonjol dalam Kompas ini adalah menggunakan skor risiko Kompas. Algoritmanya tadi mempertimbangkan gender yang menurutnya tidak adil. Algoritma bersifat rahasia. Kemudian putusan Mahkamah Agung Wisconsin bahwa algoritma Kompas boleh digunakan dalam peradilan, tetapi hakim tidak boleh mengandalkan ya, hakim tidak boleh mengandalkan sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Jadi sifatnya sama, sebenarnya AI hanya sebagai alat pembantu. Tentunya akan dapat selalu akan terjadi perdebatan ilmiah seperti di perusahaan Kompas, di ProPublica dan perusahaan Kompas mengenai definisi keadilan itu sendiri. Ya, itu contoh nyata mengenai algoritma Kompas yang terjadi di Wisconsin tahun 2016. Kemudian pembahasan selanjutnya untuk pendapat para ahli. Saya coba untuk mengutip pendapat dari Luciano Floridi, yang mana beliau berpendapat kita hidup dalam sebuah ekosistem yang terkenal mengenai teori Luciano Floridi ini adalah infosphere. Menurut beliau, AI bukan sekedar alat untuk memudahkan pekerjaan, melainkan kekuatan untuk mengubah cara kita memahami diri sendiri. Yang realitas, tantangan di sini adalah filsafat hukum bukan tentang apa yang bisa dilakukan teknologi, tapi apa yang seharusnya diizinkan untuk dilakukan teknologi demi menjaga martabat manusia. Nah, kembali pada sebuah esensi tentang filsafat itu sendiri. Begitu. Menurut pendapat saya seperti itu. Mengutip dari Luciano Floridi. Kemudian ada Nick Bostrom dengan teorinya yang mengenai perspektif penyelarasan nilai. Bostrom menyoroti alignment problem atau masalah yang menjadi
jahat. Jadi intinya begini, bahaya terbesar AI bukanlah mesin yang menjadi jahat, namun mesin yang terlalu kompetitif, yang tujuannya tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya algoritma masih dalam kendali manusia, begitu. Manusia kemudian mesin, kan, tetapi sebagai alatnya tadi itu ya tergantung manusianya. Nah, istilahnya adalah human in the loop ya. Itu pendapat dari Nick Bostrom. Yang ketiga ada pendapat dari Frank Pasquale. Sangat menarik untuk membahas mengenai pendapat dari Frank Pasquale. Yang saya ringkas seperti ini mengenai perspektif transparansi hukum. Jadi Pascal sendiri merupakan kritikus utama dari Black Box Society yang menuntut transparansi hukum. Sangat menarik mengenai pemikiran dari Pascal. Untuk selanjutnya, setelah kita membahas tadi analisis kasus, mengenai algoritma Kompas, kemudian kita akan berbicara mengenai penerapan hukumnya. Hukum tradisional menggunakan dua subjek hukum, ya kan, manusia dan badan hukum. Namun adanya wacana di era AI ini, ada rencana untuk electronic personhood seperti itu. Sedikit mengenai penerapan hukum tadi tentang siapa yang bertanggung jawab ya. Penerapan hukumnya memang hukum tradisional manusia dan badan hukum, namun ada sebuah kontradiksi di tengah electronic personhood. Kemudian berkaitan siapa yang bertanggung jawab, terus adanya perubahan rezim di situ juga berpengaruh dalam penerapan hukum. Berganti rezim, berganti kebijakan, menambah kebijakan, dan kadang ada yang dicabut ya. Itu ya, yang menjadikan penerapan hukum dinamis. Kemudian dalam penerapan hukum, masalah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang penerapan di era AI, hukum itu harus menjawab siapa pemilik hak cipta karya AI. Kemudian mengenai aplikasi praktisnya, seperti beberapa negara sudah menerapkan aturan bahwa karya AI menjadi publik dominan, milik umum atau haknya diberikan kepada manusia yang memberikan prompt atau instruksi, namun dengan durasi perlindungan yang lebih singkat daripada karya manusia asli. Nah, ini juga menarik ketika perlindungan hak kekayaan intelektual ini akan menjadi pertanyaan, misalnya apakah benar-benar itu prompt atau instruksi itu benar-benar dari pola pikir manusia, atau coba dia manusianya sendiri bertanya lagi pada AI-nya.
mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual ini sangat menarik ya. Jadi memang berasal dari pemikiran manusia sendiri atau dari AI ya. Jadi untuk perlindungan hak kekayaan intelektual juga sangat perlu. Untuk penerapan hukumnya mengenai hak atau penjelasan, right of explanation. Secara filosofis hukum itu harus transparan, benar tadi apa yang dikatakan mengenai dari peran Pascal ya, adanya sebuah penjelasan kemudian transparan ya. Secara filosofis hukum harus transparan memang. Dalam penerapannya di AI ini berdasarkan transparansi algoritmanya. Hukum mewajibkan pengembang AI untuk menjelaskan bagaimana AI mengambil sebuah keputusan yang berdampak pada manusia. Tadi mengenai kompas algoritma, ya kan? Jadi hakim hanya istilahnya menggunakan algoritma kompas itu untuk membantu saja, tapi tidak dijadikan sebuah patokan bahwa AI itu benar. Tetap harus ada sisi manusianya, begitu. Lanjut untuk hak atau penjelasan sudah tadi. Aplikasi praktisnya seperti jika seorang ditolak lamaran kerja misalnya atau pengajuan kredit, secara hukum harus mendapatkan penjelasan logis ya, tidak kaku, bukan atau artinya sistem yang memutuskan. Dan terakhir mengenai regulasi, nah ini agak susah ya, regulasi meskipun kedepannya akan ke sana. Hukum tidak boleh memukul rata semua teknologi AI. Penerapan di AI ini mengadopsi EU AI Act, di mana hukum diterapkan berdasarkan tingkat bahaya terhadap hak-hak dasar manusia. Kemudian aplikasi praktisnya memang resikonya rendah, seperti filter spam di email ya. Kemudian risiko dapat diterima. Nah, setelah bicara mengenai tiga pokok bahasan tentang pembahasan, tujuan, komponen, analisis lebih ya. Tujuan, komponen, analisis, pendapat ahli, penerapan hukum. Kita akan beranjak sebuah di kesimpulan. Kesimpulan, penerapan hukum di era AI ini merupakan suatu sinkronisasi yang mana hukum memberikan suatu kepastian, ya kan? Hukum memberikan suatu kepastian, siapa yang salah, siapa yang harus dihukum, siapa yang benar, siapa yang membela dan sebagainya. Sementara filsafat memberikan suatu alasan, ya, kenapa bisa begitu, memberikan penjelasan, terus dasarnya apa, mengapa manusia harus berkendali ya, artinya manusia harus mengendalikan AI. Intinya adanya suatu inovasi, namun inovasi tersebut ya, inovasi penerapan AI ini tidak menginjak-injak hak dasar manusia, begitu. Memang untuk kelebihan, kekurangan, AI sangat membantu. Namun apakah kita harus tergantung atau bergantung kepada AI? Itu yang menjadi pertanyaan. Sisi positif atau negatif kepada pembaca atau kepada penonton, apakah benar-benar AI ini membantu dalam menerapkan
hukum, terutama di Indonesia. Seperti halnya bila AI sangat diberikan kekuasaan ya, diberikan kekuasaan untuk memberikan suatu putusan. Dia sangat netral tentunya. Dia sangat netral. Dia nggak doyan duit. Dia nggak doyan harta, tahta, sebagainya kan. Itu sangat netral. Jadi benar-benar kalau salah ya salah, kalau memang benar yang benar, kalau memang benar ya benar. Akan tetapi akan memberikan efek negatif juga jika terlalu kaku. Artinya tidak ada sebuah rasa tadi, sebuah rasa tentang etika, rasa benar, rasa kasih sayang. Jika suatu terdakwa mendapatkan putusan benar-benar kaku, misalnya hukum gantung atau bahkan lebih penjara seumur hidup, benar-benar bila diterapkan AI akan menjadi sangat kaku. Bagusnya di situ, jeleknya juga ada. Demikian untuk presentasi saya di tugas filsafat hukum. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Demikian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.